Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على 4 مراتب. Bermula siasat, seni pengaturan dalam memperbaiki manusia dan menunjuki mereka ke jalan lurus yang menyelamatkan di dunia dan akhirat. Ada 4 tingkat. Siasat itulah yang diartikan selalu dengan politik. Jemaah. Manalah keempat tingkat itu? Al-ula wahiyal ulya siyasatul anbiya'i alaihimussalam wa hukmuhum 'alal khassati wal 'ammati jami'an fi zahirihim wa batinihim. Yang pertama itulah yang paling tinggi, siasatnya para nabi alaihimussalam dan ketetapan yang mereka tetapkan terhadap orang-orang khusus maupun umum sekalian, zahir maupun batin. Jadi para nabi bersiasat, jamaah. Para nabi bersiasat mengurus manusia. Semua diurus. Orang biasa diurus, orang umum diurus, orang katalah secara dalam kehidupan ekonomi, orang miskin diurus, orang kaya diurus, rakyat jelata diurus, penguasa pun diurus, luar dalam, zahir batin. Jadi jamaah, kita yang beragama Islam ini meyakini Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Maknanya beliau mengurus kita. Artinya tidak ada satu bahagian dalam hidup ini yang tidak diurus oleh Rasulullah. Maka aneh kalau hidup kita tidak mengikut tuntunan Rasul. Dalam apapun. Jamaah. Sebab beliau mengurus khassah ammah. Orang khusus, orang umum. Zahir, batin. Maka aneh kalau ada kita orang Islam ini merasa ini tidak diurus oleh Rasulullah. Sehingga hidup kita ini separuh ikut Rasulullah, separuh dah ikut apa lagi, jemaah. Wasaniyatul khulafa wal muluk wassalatinu. Yang kedua adalah penguasa. Maka penguasa itu masuk bahagian siasat, politik. Khalifah kah, malik, raja, salatin, sultan. Wa hukmuhum 'ala khassati wal 'ammati jami'an. Ketetapan mereka berlaku terhadap orang khusus dan orang umum sekalian. Walakin 'ala zahirihim la 'ala batinihim. Tetapi penguasa, khalifah, rajakah atau sultankah atau perdana menterikah,
Karena dalam sebuah negara yang berparlementer, pelaksananya itu adalah Perdana Menteri, jamaah. Nah, terserahlah, ya. Mau raja kah, mau sultan kah, mau apa namanya. Ah, mereka ini hanya mengurus yang zahir. Semualah, untuk semua. Jamaah, ya, untuk warga pada negara itu. Wasalisatul ulama'u billahi azza wa jalla wa bidini wa bidini. Yang ketiga, siasat itu yang berada dalam seni pengaturan itu adalah ulama, orang-orang alim yang mereka mengetahui tentang Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum warasatul anbiya'i. Yang para ulama ini adalah pewaris para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW pernah sebutkan dalam hadis beliau, para nabi tidak mewariskan harta, tapi mewarisi, para nabi tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Oh ya, mak. Dan Nabi Muhammad SAW sudah sebut al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Ya, mak. Tentu bukanlah maksudnya waris ini ilmu waris secara fikih, bukan. Penerus, jamaah. Wa hukmuhum ala batin al-khasati faqat. Ketetapan mereka itu mengurus batin manusia saja. Jamaah. Begini kata agama, begini. Mereka tak kuasa bertindak. Saat Nabi Muhammad SAW, dia zahir, dia batin. Kalau penguasa politik itu, politik dalam pengertian masyarakat kita sekarang itu, dia penguasa zahir saja. Penguasa batin kita adalah para ulama. Wala yartafi fahmul ammati ila istifadi minhum wala tantahi quwwatum ila tasaffi bil zami wal man'i. Wala yartafi'u fahmul ammati ila istifadati minhum. Tidaklah pemahaman orang umum itu yartafi'u, terangkat, hilang kepada mendapatkan faedah dari mereka. Artinya, orang awam ini tidak bisa lepas dari mengambil faedah melalui para ulama. Jadi hidup tak bisa lepas dari ulama. Mereka mengurus kita. Wala tantahi quwwatuhum ila at-tasarrufi dhaham bil ilzami wal man'i. Tetapi pula kekuatan para ulama itu tidak bisa dia mengambil tindakan mengurus zahir masyarakat itu dengan mewajibkan dan melarang. Itu tak bisa, dia mah. Makanya ulama dia tidak bisa mengambil tindakan secara langsung. Tidak dibenarkan, dia mah. Yang boleh mengambil tindakan langsung itu adalah para penguasa. Dia mah. Penguasa. Jadi Islam itu dah mengajarkan demikian. Warabi'ah itu yang keempat, al-wu'adhu. Al-wu'adhu. Siapa wu'az? Tukang pemberi nasihat. Wa hukmuhum ala bawatinil awami faqat. Mereka, ketetapan mereka itu mengurus batin secara umum. Jemaah. Itu kalau cara kita penceramah. Jadi dakwah ini ada dua. Ada dakwah umum, ada dakwah khusus.
Dakwah umum, ceramah-ceramah itu penting jemaah. Kita dengar-dengar ceramah. Tapi kalau sudah masuk dia kepada hal-hal khusus, itu pada ulama. Semua boleh berceramah. Semua boleh. Ceramahlah. Ajak orang ke agama, larang. Tapi kalau sampai masuk dia ke hal-hal teknis, hal-hal khusus hukum fikih kah, hukum tauhid kah, hukum tasawuf atau akhlak kah, itu mesti ulama yang ahli di bidang itu. Jemaah. Tapi tadilah orang kalau sekarang ni sudah bisa berceramah dia, dipandangnya dirinya dan masyarakat memandang dirinya sebagai alim. Kesudahan awak pun bertanya hukum sama dia. Dia tak malu pula untuk menjawab. So, kalau tak dijawab nanti timbul rasa malu. Jawabnya juga lah. Kesudahan macam sekarang ni lah centang perenang hukum tadi. Yang kita tak tahu di mana dasarnya. Jadi dakwah itu penting. Nah, ini kan tadi disebut yang keempat, penguasa kita bersiasat terhadap kita. Itulah yang secara umum. Jemaah, secara umum semua kita boleh sampaikan agama. Tapi secara khusus dia itu mesti ulama yang ahli. Jemaah, tak bisa sembarangan. Sekarang ni malu orang bilang tak tahu. Tak tahu saya, malu. Mestinya tak tahu dah. Apa masalahnya? Jatuh harga diri awak. Biar kalaupun betul. Biar jatuh harga diri dia di depan manusia. Asal di sisi Allah kita tetap berharga. Ya, nah, ini harap diperan. Jadi 4 penguasa itu. Para nabi, kemudian para pemimpin, kemudian ulama, kemudian para pemberi nasihat. Jemaah. Dia pula nasihati awak. Gelap-gelap dia tahu awak. Awak pula dinasihatinya. Apa masalah? Nasihat ini bukan dari siapa. Nasihat ini bukan dari siapa yang penting. Tapi apa? Apa yang dia nasihati? Itu yang penting. Baru tobat kau nasihati awak. Ada tuh. Coba aja, Mak. Kita ni apa jadinya? Manusia aja apa malaikat kita jadinya? Kena hanya malaikat yang tiada salah. Dah satu. Yang kedua pula, aku bukan enggak nerima dinasihati, tapi jangan kayak gitu. Jadi macam mana? Macam mana coba tu? Umum saya perhatikan, sebaik apapun kita menasihati orang, selalunya nolak. Ya, Mak. Selalunya nolak. Maka saya sampaikan pada kita, siapapun nasihati kita, caranya macam mana pun, terima sajalah jemaah. Karena itu permata. Singgung awak dibuat dia. Memang nasihat, tapi tak usah singgung. Yang penting ambil jemaah. Kata dalam hadis Imam Tirmizi antaranya, nasihat dalam hadis itu hikmah. Hikmah itu adalah barang hilang milik orang Islam. Nasihat itu adalah barang hilang milik orang Islam. Ambil dari siapapun. Ini harap difahamkan. Ya. وأشرف هذه السياسة الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة والإرشاد من الأخلاق المحمودة المسعدة والمراد بالتعليم. Siasat yang 4 ini, para nabi, para penguasa, para ulama, para pemberi nasihat, yang paling mulianya setelah kenabian adalah untuk memberikan, menyampaikan ilmu. Memberikan, menyampaikan ilmu. Ifadatul ilmi. Beri faedah ilmu pada orang. Ya, maaf.
Wa tahdhibu nufusin nas, membersihkan. Kalau bahasa kita itu pikiran. Di kitab mungkin diterjemahkan membersihkan jiwa manusia. Jiwanya agak raba-raba kita apa? Piktor. Apa piktor? Pikiran kotor. Bersihkan dari akhlak tercela yang membinasakan. Menunjuki manusia kepada akhlak terpuji yang membahagiakan. Wa huwal muradu bita'limi. Itulah yang disebut dengan belajar. Apa belajar? Belajar adalah mencari ilmu, mencari petunjuk yang memindahkan kita dari akhlak buruk ke akhlak baik. Maka orang belajar tidak tergambar dalam fikiran kita akhlaknya buruk. Ya, tak tergambar itu. Orang yang belajar berarti dia sedang belajar berpindah dari buruk ke baik. Si pengajar pula dia mesti mengajarkan dari buruk ke baik. Maka tak terupa pada akal orang yang belajar memusuhi orang lain, membenci kelompok pengajian sana, tak suka pada pengajian sini, tak tergambar itu. Itu tak tergambar saja. Tapi kok ada juga, tak tergambar tapi kok ada juga. Begitulah kenyataan jiwa tadi jamaah. Dibantu dibersihkan pun tak mau dia bersih. Apalah ubahnya macam zaman sekarang. Rajin solat tapi akhlaknya macam mana? Jamaah. Rajin solat tapi usilah dia sama urusan orang. Bahkan tunaikan ibadah haji tapi tak solat. Itu macam mana? Jamaah. Tunaikan ibadah haji tapi tak solat ya. Lebih penting pula foto-foto di tanah suci. Pulang sampai sini, ini foto kami di Jabal Magnet. Apa perlunya? Kami naik ke Gua Sur, tempat Nabi. Perlunya apa? Kalau naik ke Gua Sur itu terus macam mana? Kita ahli sejarah bukan apa, bukan. Naik ke sana. Macam mana jemaah? Oh, inilah foto Nabi di Gua. Ini Gua Sur, tempat kami naik. Waktu itu Nabi ada di sini kami. Apa perlunya? Ya, jemaah. Kita datang ke sana tunaikan ibadah haji. Bukan saya kata salah, tapi perlunya apa? Daripada itu mending memperbanyak tawaf. Memperbanyak tawaf. Itu lagi bagus. Jemaah. Ini saya mau ingatkan, kita pun sama. Kita yang solat, kita yang baca Al-Quran dan seterusnya. Jemaah. Jadi yang paling tinggi itu setelah kenabian adalah ifadatul ilmi. Menyampaikan ilmu. Jemaah. Ini ya. Wa innama qulna inna hadha afdalu min sa'iril hiraf wa sina'ati li'anna syarafal sina'ati 'uraf bi thalathati umurin. Mengapa Imam Ghazali mengatakan begitu? Jadi kita tak cerita Nabi. Nabi dah tak kita ceritakan lagi jemaah. Ta'lim, ilmu. Mengapa Imam Ghazali sampai begitu? Sesungguhnya kami mengatakan sesungguhnya yang paling utama dari seluruh pekerjaan, dari seluruh kegiatan adalah ilmu. Mengapa? Karena kemuliaan kegiatan, kemuliaan profesi, kemuliaan pekerjaan itu dapat diketahui melalui 3 perkara. Kalau bahasa orang sekarang, 3 indikasi. Indikator sesuatu itu mulia berdasarkan 3. Kata Imam Ghazali. 1. Imma bil iltifati ila al-gharizati allati biha yutawassalu ila ma'rifatiha. Ada kalanya mempertimbangkan kepada tabiat manusia, keaslian insting manusia, yang dengan tabiat itu dapatlah sampai kita mengenal fadilat sesuatu tadi. Artinya
Satu berdasarkan secara alami, memang dia lebih. Contoh, kafatlil ulum kafatlil ulumil aqliyati 'ala al-lughawiyyati. Seperti lebihnya ilmu-ilmu yang bersifat akal daripada ilmu yang bersifat bahasa. Kalau cara orang sekarang, ilmu rasional di atas ilmu linguistik. Jamaah. Sebab dengan akal itu kita bisa mengetahui hikmah sesuatu. Jamaah. Dengan akal. Maka akal menjadi penting. Dalam agama ini akal pun menjadi penting. Jamaah. Sebab keaslian manusia mengatakan dia utama. So, dengan dia kita bisa tahu kelebihannya. Kalau orang dulu sebut namanya cermat. Ada orang cakap gagap, tapi fikirannya cermat. Jamaah. Cermat itu adalah ketajaman akal. Dengan ketajaman itu tudrakul hikmatu bil akli. Hikmah sesuatu bisa diketahui. Sedangkan wal lughatu bisam'i, bahasa itu berdasarkan pendengaran. Wal aqlu asyrafu minas sam'i, sedangkan akal lebih mulia, lebih utama dari mendengar. Ada berapa banyak orang yang secara zahir nampaknya sepele, tapi dia orang yang cermat. Penggunaan akal, jamaah. Makanya orang dulu sebut, pikir dulu, pendapatan. Sesal kemudian, tiada berguna. Jamaah. Cermat. Dia orang sekarang nggak ada cermat-cermat. Orang sekarang cuma satu aja. Duit. Mau pintar, mau bodoh, mau benar, mau salah. Yang penting duit banyak. Dah. Itu aja jamaah. Orang dulu tidak cermat deh. Hati-hati. Nah, sampai ada ungkapan bagaikan meniti buih. Itu cermat. Jamaah. Pandai dia. Kecermatan itu dengan akal. Jadi ada kalanya sesuatu itu lebih karena memang gharizah. Kalau bahasa orang sekarang gharizah itu insting. Jiwa keaslian manusia mengatakan dia lebih. Nah, yang kedua, wa imma bin nadhari ila umumin naf'i. Mempertimbangkan kepada manfaatnya yang dapat dirasakan secara umum. Jadi lebihnya sesuatu itu ditinjau dari segi manfaatnya dapat dirasakan secara umum. Atau di sini umumin naf'i, umum manfaatnya. Kafatli zira'ati ala siyarati. Jamaah. Seperti utamanya bidang pertanian daripada bidang pengolahan emas. Ya. Tak semua orang perlu emas. Tak semua aja mah. Tapi semua orang perlu makan. Makan itu dengan ilmu pertanian. Sama ada pertanian tradisional atau pertanian modern. Kita pertanian. Ya mah. Kita ni macam mana hebatnya kalau tak ada petani, sadaqallahu nazim ni dah. Ya mah. Macam mana pun. Kalau tak ada petani, dah sadaqallah ini ya mah. Tapi itu pula lah. Rasa awak lebih hebat pula dari petani. Jumpai petani awak pakai mobil awak. Wah, bapak gini-gini ya rasa awak. Andailah petani Indonesia dari Sabang Merauke musyawarah orang tu, tahun ini kita tidak menanam. Yang naik mobil tadi hajab. Dari mana makan? Ya kan bisa impor. Okey. Impor tu di sana petani tidak? Tani juga. Ya mah. Tapi kita ni lah lebih hargai orang yang megang handphone mahal daripada yang megang seikat padi. Dua orang ni berjalan.
Satu megang handphone mahal, satu megang seikat padi. Yang mana kita hargai? Adil. Betapa tidak adilnya kita dalam hidup. Jemaah. Padahal wa imma bin nazar ila umumi naf'i ka fadil zira'atil syarah. Jemaah. Ya. Jadi mempertimbangkan manfaat secara umum. Kalau tadi memang asli watak kita memerlukannya. Yang kedua, indikasi sesuatu itu mulia karena kemanfaatan secara umum. Pertanian di atas pengolahan emas. Nah, ya. Yang ketiga, dengan apa kita tahu kelebihan sesuatu? Wa imma bimulahadhatil mahalli alladhi fihi tasarrufu. Mempertimbangkan tempat kegiatan itu dilakukan. Bisa kita tahu ini lebih mulia dari yang lain. Kafatlil siyarati alat dibarah. Seperti profesi pengolahan emas lebih mulia, lebih terhormat dari profesi pengolahan kulit. Bahasa kita sini sama. Jamaah. Kenapa? Karena tempat salah satunya emas, sedangkan yang satu adalah kulit hewan. Kalau kita datang ke tempat pengolahan kulit, bau tuh. Itu pasti bau. Jamaah. Namanya hewan. Tapi kalau tempat pengolahan emas, dia baik. Jamaah. Dia bersih. Sama ada tradisional atau modern. Nah, tiga ya. Satu tadi, memang watak kita melihat dia lebih. Yang kedua, mempertimbangkan kemanfaatannya secara umum. Yang ketiga, mempertimbangkan tempatnya. Walaysa yakhfa anna al-ulum ad-diniyah wa hiya fiqh tariq al-akhirah inma tudrak bi kamil aqli wa safa'i zakai. Wal aqlu asyrafu sifatil insan kama sayati bayanu. Idh bihi qabila amanatallahi ta'ala wa bihi yasil ila jiwari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tersembunyi dalam tinjauan kita bahwa ilmu agama. Apa ilmu agama ini? Wahia fiqhu tariqil akhirati. Yaitu memahami jalan akhirat. Jelas? Itulah ilmu agama. Fiqhu tariqil akhirati. Memahami jalan akhirat. Jadi apa ilmu agama? Yaitu memahami jalan akhirat. Innama tudraku bikamil aqli wa sa'i zakai. Sesungguhnya tudraku itu diperoleh dengan sebab kesempurnaan akal dan kebersihan hati. Supaya mudah sama kita kebersihan hati ini, kebersihan pikiran. Jadi ilmu agama, paham kita jalan akhirat, itu dapat kita mengerti kalau sempurna akal kita, bersih pikiran kita. Itu maka orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tunai haji, umrah, macam tak tenang juga dia. Kenapa? Karena pikirannya kotor. Jemaah. Akal dia tak mau dia sempurnakan. Jemaah. Ini ngaji kita ini nanti terus ini sampai tamat seluruh kitab Ihya Ulumuddin ini menjelaskan cara menyempurnakan akal, membersihkan pikiran. Jamaah, nanti sampai ya. Sedangkan akal adalah sifat manusia yang paling mulia. Dengan akal lah manusia menerima amanah Allah. Dengan akal lah manusia bisa sampai menjadi dekat dengan Allah. Ibarat kata macam tetangga Allah Ta'ala. Akal. Jamaah. Sayangnya kita lebih mengutamakan tubuh daripada akal. Akal inilah yang buat kita dekat dengan Allah. Tubuh ni macam mana moleknya dia, macam mana moleknya, macam mana pun dia, jemaah. Kalau cara perempuan, bohai.
Yang kalau awak tengok, wih, Masya Allah, macam Ratu Cleopatra rasa awak. Jantan ni, tegap, berisi. Macam mana pun, akhirnya akan kita tanam dia di bawah tanah sana. Jawab. Akhir, macam mana pun. Hanya akal itulah yang meninggi di sisi Allah Ta'ala. Sayangnya hidup kita tidak adil. Hidup kita tidak adil. Untuk sesuatu yang mendekat kepada Allah kurang kita beri perhatian. Untuk yang akan ditanam di bawah tanah sana menjadi makanan hewan belatung, luar biasa perhatian kita. Ya kan terbalik-balik dah ni, jemaah. Ini terbalik-balik. Wa amma umumun, adapun manfaat secara umum, fala yastaribu fi ahadun, siapapun, tak ada seorang pun yang meragukan. Fa inna naf'ahu wa samaratahu sa'adatul akhirah. Sesungguhnya manfaat daripada paham jalan akhirat itu, buah daripada paham jalan akhirat itu adalah bahagia di akhirat. Lah ini kan keyakinan agama. Jemaah. Islam ajarkan bahagia dunia, bahagia akhirat. Macam mana Pak cara bahagia dunia? Lah, kok lupa. Sedangkan siasat tadi ada 4 tingkat. Tingkat tertinggi, siasat para nabi. Mau bahagia di dunia, ikut apa yang dituntunkan nabi. Titik. Tak ada lain. Jemaah. Tak ada lain. Apa yang kata nabi? Makanya saya tidak mendahului Allah Ta'ala. Mudah-mudahan aku bertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kita ikut tuntunan Rasul, menurut pilihan saya, banyak yang sebetulnya jadi masalah kita, sebetulnya bukan masalah. Kalau kita ikut tuntunan Rasul, yang nampak kita masalah, itu sebetulnya bukan masalah. Tapi karena kita nggak ikut tuntunan Rasul, yang bukan masalah pun jadi masalah. Semua jadi masalah. Ya, mah. Ya, awak ikutnya selama ini. Kalau ikut, ngapa jadi masalah? Sebetulnya tidak. Karena mustahil Allah Ta'ala membiarkan kita seperti layang-layang putus. Mustahil. So, Allah ciptakan kita. Tentu Allah ciptakan juga petunjuk untuk kita. Sampai sekarang kalau kita membeli barang-barang di tempat yang benar lah ya jamaah, tempat yang benar, itu mesti ada buku petunjuknya. Mesti ada. Beli apa? Kalau dulu orang masak nasi dia apa? Di periuk. Ya, sekarang dah macam orang putih pula. Pandai sebutnya rice cooker. Dah pandai. Awak tahu Richard Cokar. Cokar ya. Ini dah pandai. Macam orang putih. Rice cooker. Jemaah. Tengok rice cooker itu. Mesti ada petunjuknya. Mesti ada. Jemaah. Macam mana pun mesti ada. Memang begitu dah alat. Jadi mustahil Allah Ta'ala ciptakan kita, tapi biarkan kita macam layang-layang putus. Mustahil. Kepada siapa Allah percayakan untuk membimbing kita? Itulah para Nabi. Tapi kita ni buat masalah. Yang Nabi tak ajarkan, kita buat dalam hidup ini. Mana ada Nabi mengajarkan cara masak sebelah? Kata kita. Mana ada Nabi mengajarkan cara masak telur gulung? Itunya tidak diajarkan Nabi, tapi moralnya, akhlaknya diajarkan Nabi. Akhlaknya kita tak turut. Jualan menipu. Masakan semalam dijual lagi hari ini. Dibilang baru. Dijual dengan harga yang sama. Ini di antara pangkal masalah hidup. Belum lagi sogok menyogok, jilat menjilat, sikut menyikut. Yang udah mengaji pun sama. Ya, Ma.
Itu masalah kita. Ya. Jujur awak sekarang ni Pak terbujur, kata dia. Yalah, jadi mau kau tak terbujur, kata kita. Tak usahlah ikut Rasul, kata awak. Mana mungkin Rasul mengajarkan kita supaya terbujur? Tak mungkin. Nabi yang ajarkan itu. Jujur. Tapi kita tidak. Sikut sana, sikut sini, jilat sana, jilat sini, sogok sana, sogok sini, benci sana, asal senang diri. Siapa mengajarkan ni? Nabi tak ada ajarkan. Jemaah. Itu dia. Itu harus diingat tu. Kan? Kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat. Bukan tak ada masalah. Apa dikira orang yang hidupnya tak ada masalah tu bahagia? Hidup ni tak ada masalah. Semuanya masalah. Okey, sekarang kita tengok hidup si Pulan tu. Kan ada tetangga kita. Tahu kita tak ada masalah. Orang lahir pun dia dah di atas duit. Dia lahir di atas duit. Orang tuanya kaya raya. Punya pulau pula lagi. Tak ada apa masalah dia. Tapi yang herannya, suntuk dia kata. Iya, kalau cara awak apalah disuntuk kan? Tak ada dia mana. Duit ada, apa mau ada. Ini masih bulan November. Dia akhir November nanti udah pergi wisata. Ke kutub pula. Tahun yang lalu ke Himalaya. Mak duitnya banyak kali ya. Awak rasa tak berseri lagi. Tak ada nomor serinya. Tapi tetap dia merasa suntuk. Apa artinya jemaah? Yang menurut kita senang, menurut dia tidak. Masing-masing kita menghadapi masalah. Artinya senang belum tentu tanda bahagia. Masing-masing orang berfaham. Islam berfaham bahagia dunia, bahagia akhirat. Mungkin penganut ajaran lain-lain pula lah mereka. Tapi kita mengajarkan begitu. Nah, supaya tidak putus layang-layang tadi, dia mesti punya pegangan, tali yang kuat. Agama ajarkan. Hablum minallah. Hablum minan nas. Itu Islam ajarkan. Kau tak akan bisa kecuali tali kau kuat dalam berhubungan dengan manusia, dalam berhubungan dengan Allah. Mesti kuat dia. Dengan syarat jangan melanggar aturan agama. Nah, jemaah. Wa ma syaraful mahalli. Adapun mulianya tempat, fa kafa yakhfa wal muallimu mutasarrif fi qulubil bashar wa nufusihim. Adapun kemuliaan tempat, betapa boleh orang tak tahu seorang guru itu mutasarrifun, dia bertindak membantu dalam memperbaiki hati dan jiwa manusia. Wa asyrafu mawjudin al-ardi jinsul insi. Sedangkan makhluk yang paling mulia di muka bumi adalah manusia. Anggota tubuh manusia yang paling mulia, yang itu adalah permata manusia, adalah jiwanya, adalah fikirannya. Sedangkan seorang guru sibuk untuk menyempurnakan, memaniskan, mensucikan, membimbing manusia agar dekat kepada Allah Ta'ala. Yang dimaniskan, yang disempurnakan, yang disucikan, yang dibawa adalah jiwanya. Makhluk paling mulia adalah manusia. Di antara tubuh manusia yang paling mulia adalah jiwanya. Sedangkan guru membawa jiwa manusia itu dekat dengan Allah Ta'ala. Mungkin di terjemahan disebut hati. Supaya lebih enak, jiwa. Hati kita, jiwa kita, fikiran kita. Fata'limul ilmi min wahjihin ibadatun lillahi ta'ala. Menuntut ilmu, belajar dari satu segi adalah ibadah. Adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Menuntut ilmu dari satu segi adalah ibadah kepada Allah. Dari satu segi pula,
Menuntut ilmu itu adalah bagaikan khilafah. Khilafah ini kekuasaan terhadap Allah Ta'ala. Orang yang berkuasa disebut khalifah. Jadi menuntut ilmu ini dari satu sisi dia ibadah kepada Allah, dari satu sisi dia menjadi penguasa bagi diri kita. Maka setiap kita mesti dikuasai oleh ilmu. Jemaah. Wa huwa ajallu khilafatin. Sedangkan penguasaan ilmu terhadap kita itu adalah kekuasaan yang terbaik. Itu kekuasaan yang paling mulia. Fa inna Allah Ta'ala qad fataha ala qalbil alimil ilma. Sesungguhnya Allah Ta'ala membukakan ilmu kepada hati, kepada jiwa seorang yang berilmu. Huwa sifatihi. Sedangkan ilmu itu adalah sifat yang paling istimewa. Jadi Allah membukakan ilmu kepada jiwa, kepada hati orang yang berilmu. Sedangkan ilmu itu akhassus sifat. Sifat yang paling khusus, yang paling istimewa. Fahuwa kal khazin bi anfasi khazainihi. Ilmu itu bagaikan penjaga brankas, penjaga gudang terhadap isi gudang yang paling berharga. Apa isi gudang yang paling berharga? Kalau tubuh kita gudang, isinya yang paling berharga adalah hati, adalah jiwa. Penjaganya adalah ilmu. Tak ada lain. Maka kita centang perenang. Kita centang perenang, hati kita tak tentu jalan ke sana, jalan kemari. Karena penjaganya tak ada. Ya, lampu merah depan. Apa artinya? Berhenti ya? Lampu hijau? Jalan. Kuning? Hati-hati. Hati-hati. Bersiap-siap. Bersiap-siap berhenti. Jamaah. Bersiap-siap jalan. Kuning. Awak tak biasa begitu. Awak tak tahu. Jamaah. Mengapa tak tahu? Tak pernah punya kendaraan. Atau tak pernah naik kendaraan. Atau memang masyarakat kita tak tahu itu. Jamaah. Contoh kalau cara orang Indonesia, mungkin sebahagian sekarang tidak. Kalau cara di Sumatera ini suku yang di hutan-hutan. Suku anak dalam, suku kubu, jamaah. Suku kubu. Walaupun mungkin alhamdulillah kabarnya sebahagian sekarang sudah bergabung atau berhubungan dengan masyarakat lokal. Itu ahlilah yang mengerti. Saya mencontohkan, saya umpama saja jamaah. Umpama saja macam suku kubu. Pertama umpama saja mereka ke kota jamaah. Mungkin tak pandai berkendara, dibawalah berkendara. Nengok lampu tadi, tiba-tiba kendaraan ini berhenti. Dia pun terheran-heran. Terus jalan, jangan berhenti. Terus jalan, jangan berhenti. Gitu. Dia pun heran, begitu sampai di tempat, di jalan tadi agak heran. Kenapa siang-siang di jalan hidup lampu? Mengapa dia begitu? Karena tiada ilmu dia tentang lampu tadi. Dia mah. Atau dia pula yang berkendara. Merah pun jalan aja dia. Seperti sebahagian orang kota yang sudah berilmu tetapi mengabaikan ilmunya. Mana orang kota tak tahu kalau merah berhenti. Tapi tetap aja dia jalan. Nah, kacau hidup. Sebab tidak dibimbing oleh ilmu. Summa huwa ma'zun lahu fil infaqi minhu ala kulli muhtajin nahi. Kemudian orang yang berilmu tadi diizinkan menyampaikan ilmunya kepada siapapun yang perlu. Perlu. Kunci kata-kata perlu. Kalau tak perlu jangan sampaikan jemaah. Yang perlu sampaikan.
Ha. Kita pagi ni mengaji, pagi ni di sini mengaji, termasuk aku kita ni. Kita ni perlu cara masak nasi tumpeng atau apa ni? Kan tidak pagi ni. Tidak. Maka apa perlunya saya menyampaikan cara masak nasi tumpeng pagi ni sama kita? Padahal ilmu saya ada di situ. Dan saya juara se-Indonesia dalam masalah nasi tumpeng. Udah diuji oleh para ahli dunia paling enak. Saya ajarkan pada kita pagi ini. Apa perlunya? Bukan kita tentang itu. Tapi kalau pagi ini pula training tentang cara masak nasi tumpeng, ya saya sampaikan. Jadi ilmu itu pun untuk menyampaikannya tengok. Orang itu perlu tidak? Kalau perlu ya ajarkan. Kalau tidak ya jangan. Tak boleh kita bilang sembunyi ilmu dia. Takut dia awak saingi, nanti awak pula jadi ahli masak nasi tumpeng tadi. Oh, tak boleh begitu, dia tak kasih kerana dia tinjau. Tangan kita ni tak bisa megang sudip, tapi megang obeng, terampil. Nanti kita megang sudip macam megang obeng pula. Tahu dia. Itulah orang-orang berpengalaman tu, ngerti dia je, Mak. Ajarkan awak kenapa, Kak? Macam kau ni. Tapi janganlah kau tersinggung. Kau pegang aja lah gunting, kau gunting-gunting kertas. Itulah ahli kau. Kalau aku tengok-tengok. Dah 3 kali ku ajari kau megang sudip pun menggeletar-geletar. Balik-balik kau tengok. Pernah aku tengok kau pegang gunting. Pas sekali cara kau gunting. Itulah kegiatan kau. Bisa dia jadi ahli-ahli. Misalnya kata menghias-hias. Sekarang ni untuk menghias-hias pun jadi duit. Dulu awak tahu kalau masak tak jadi duit. Sekarang masak jadi duit. Makin banyak orang malas masak, awak buka sayur, masak. Jadi duit sekarang. Dulu tidak. Mana awak tahu dulu bubur kacang hijau jadi duit? Sekarang kacang hijau jadi duit. Kau ahli kau di situ. Tak boleh kita berburuk sangka. Jamaah. Itu maksudnya. Jadi diizinkan kita menyampaikan ilmu kepada muhtaj, orang yang perlu. Orang yang perlu. Fa ayyu rutbatin ajallu min kauni 'abdi wasitatan baina rabbih subhanahu wa baina khalqihi fi taqribihim ila Allah zulfa wa siyaqatihim ila jannatil ma'wa. Maka peringkat, martabat, status apa yang lebih mulia dibanding seseorang yang dia menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita bisa mendekatkan berperingkat-peringkat, zulfa, bertingkat-tingkat dengan Allah. Menggiring kita masuk ke dalam surga tempat kembali itu. Siapa yang lebih mulia dibandingkan orang yang dengan orang itulah menjadi perantara kita dekat dengan Allah. Dengan orang itulah menjadi perantara kita untuk menggiring kita masuk ke dalam surga. Siapa yang lebih mulia berbanding orang itu? Maksudnya di sini ulama, jamaah. Ulama lah yang menggiring kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Yang menggiring kita dekat dengan sesuatu yang mulia, yang agung. Maka dia mulia pula, dia agung pula. Dan kita pun perlu menghargai kita. Menghargai dia. Contoh kata jamaah. Dia bukan pejabat. Bukan. Ataupun bukan dia pejabat. Tapi dia orang kanan gubernur. Kira-kira ni, aku tanya aja lah. Kira-kira ni, kita dekati nggak dia? Tak penting aku dekat sama dia. Allah Ta'ala. Tahu-tahu kawan-kawan kita, lingkungan kita, pergi jumpa gubernur. Pengen ikut nggak? Tak perlu. Pulang orang tu. Ini dapat hadiah dari gubernur ini. Masih sedap lagi duduk awak? Itu baru gubernur. Baru presiden. Ini pencipta gubernur. Pencipta presiden. Kita bisa dekat sebab ulama. Mereka membimbing kita.
Mereka mengajari kita. Bukan maksudnya begini, jangan salah. Bukan pula kita sembah ulama tadi. Bukan pula kita agungkan ulama tadi. Dalam pengertian kita mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Tidak. Tapi kita tak bisa kenal Allah tanpa melalui ulama. Oh enggak, melalui Rasul. Bukan ulama. Oh ya, kata awak. Macam mana cara kau kenal Rasul? Kalau tidak melalui ulama. Bisa kau kenal langsung. Coba dulu jemaah. Tetap saja, ini normal. Maka muliakanlah siapapun yang sudah berjasa kepada kita. Hargailah dia. Jangan seperti kacang, lupa kulitnya. Kalau sekarang lebih dahsyat lagi. Seperti kacang tak berkulit. Ngeri jemaah. Tak bisa. Ingat jasa orang. Karena kita bisa sampai ke situ melalui dia. Jangan kita seperti menyeberangi sungai yang dibantu oleh getek. Getek itu jemaah. Habis nyeberang awak, tak ingat awak jasa penyeberang tadi. Pulang pun, dah. Pakai dia lagi. Habis seberang, tak ingat kita. Yang penting aku dah kasih duit. Ini andai. Sampai di tengah sungai. Tenggelamkan nyawa, apa cerita? Enggak, apa cerita dulu? Jawab dulu jemaah, apa cerita? Kalau tenggelamkan nyawa. Tapi begitulah sepelenya kita sama dia. Sampai seberang dah kasih duit. Coba jemaah, betapa kita tidak menghargai jasa orang. Sebab kita mau ke sana melalui ini. Melalui dia. Semualah begitu. Profesi apapun begitu, marilah kita saling menghargai. Penghargaan tertinggi mengapa kita berikan kepada ulama? Karena dialah mendekatkan kita kepada Sang Maha Tinggi. Ja'alanallahu minhum bikaramihi. Semoga Allah Ta'ala memuliakan mereka. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita minhum sebagai bahagian daripada mereka yang dekat kepada Allah bikaramihi, sebab kemuliaan Allah. Wa sallallahu ala kulli abdin mustafa. Semoga Allah menganugerahkan, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, memberikan kasih sayang terhadap hambanya yang terpilih. Jemaah. Jelaslah sama kita betapa mulianya ilmu. Betapa mulianya orang yang punya ilmu. Walau dalam masyarakat tidak adil, kita belajar adil. Sebab di masyarakat biar salah, melawan agama, melawan negara, asalkan kaya dia. Itu lagi dah. Asalkan kaya dia. Tahu-tahu 3 bulan setelah awak foto sama dia, ditangkap sama KPK. Awak turunkan foto yang di rumah tadi jemaah. Coba adil. Betapa tidak adilnya kita. Kita tidak adil. Sebab mungkin kita lupa bahawa ilmu itu tinggi. Dia bisa begini, profesi dia Pak nelayan ya. Bisa nelayan itu tanpa ilmu. Coba dulu jemaah, bisa? Nggak bisa. Ya cuma awal-awal dia kan belajar sama nelayan yang ahli pula. Kita profesi kita apapun jemaah. Itu memang dasarnya awal-awal pengalaman. Tapi pengalaman ini kan karena ilmu juga. Kalau dipangkal-pangkali dulu kan ilmu juga. Jemaah, hargailah ilmu. Tapi masyarakat kita kadang begitulah. Dihargainya harta dari ilmu. Bukan kata kita harta tak penting. Salah kali gajinya. Penting kali jemaah. Tapi jangan salah tempat. Terus dihargainya pula titel dari ilmu. Titel itu bisa dibeli. Ayo, siapa yang pagi mau jadi doktor? Bisa dibeli. Meskipun secara aturannya tak bisa. Tapi faktanya bisa dibeli. Jadilah awak doktor. Oke. Apakah orang yang dapat gelar itu berarti berilmu? Dia nggak bisa dibeli. Ilmu nggak bisa dibeli, jemaah. Ini kan awak akan masukkan nanti ke internet. Pikir orang awak tak titel. Aku pun bertitel, jemaah. Sampai capek aku kuliah mendapatkan titel tu. Jadi bukan awak rendahkan titel tadi. Tidak.
Hampir separuh umurku hanya untuk ilmu saja. Sampai kemana-mana awak pergi jemaah. Bukan kita remehkan titel, tidak. Tapi sebahagian kita ni, senanglah anak awak, Pak. Senang juga hati awak. Kenapa? Itulah calon mantu tu doktor. Iyalah, kata awak. Ilmunya sekarang. Dia katanya doktor pertanian. Tak salah. Awak tanya jenis padi ni tahu. Oh, itu kami nggak belajar. Ada cuman. Ada yang begitu? Ada. Meski tak mungkin lah semua. Tapi ada aja, Mak. Dia pakar tentang inseminasi padi. Tapi awak bawa ke petani, macam petani pula dosen dia. Apa artinya? Ilmu tak bisa dibeli. Dia dipelajari, ditekuni, jadilah dia jemaah. Ini dokter kandungan. Dokter kandungan. Spesialis. Belum tentu dia lebih mahir ngurus ibu melahirkan dibanding dukun kampung nek PA. Belum tentu. Belum tentu jemaah. Cuma si nenek tadi, ilmu dia dari pengalaman puluhan tahun. Contoh seperti yang saya sebutkan kita lah. Awak ada suntuk-suntuk, pening-pening. Di Indonesia ni, kalau masuk angin, pakai obat enggak? Pakai obat macam-macam. Aku semalam baru nengok internet. Ada orang kita tinggal di Jerman. Masuk angin, meriam, tenggorokan parah, jemaah. Di sana kan berobat tuh nengok internet. Cari dulu siapa dokternya, baru janji kapan bisa jumpa seterusnya. Apa saran dokternya? Istirahat aja, banyak minum air putih. Coba aja. Awak kalau di sini sebegini obat tuh. Coba aja. Itu negara maju berdasarkan ilmu. Nggak kasih obat, sama sekali nggak ada. Suruh istirahat total, banyak minum air putih. Sembuhlah pula. Ilmu. Kalau kita di sini, begitulah. Jamaah. Dokter kita di sini pun mana yang ilmunya baik, awak udah parah-parah, suruhnya pulang. Ini mana nih dok? Udah pulang ya. Duduk senang-senang. Awak udah bingung. Itu dokter yang betul-betul berpengalaman lah jamaah, dia pegang-pegang aja. Kita ada nih, ini slip aja sikit nih. Banyak-banyak makan bubur ayam. Ada. Sedap aja dia. Datang awak. Tinggi bacaan dokter nih ya. Awak pula bilang ilmu. Macam guru kita. Aku dulu tak paham. Guru kita di sekolah jamaah. Kalian nih, mata kalian kaku, pikiran kalian kemana pun tahu aku. Awak sekolah. Pula. Rupanya betul. Macam kita nih duduk badan di sini mengaji. Mata kaku. Hati bisa kemana-mana nih. Jamaah. Bisa kemana-mana. Alhamdulillah dah selesai ngaji nih. Ya, kok belum tutup juga. Hati dah kemana-mana. Begitu ya, Mak. Ilmu tanya. Ilmu. Hargailah ilmu. Serendah apapun menurut kita. Sekarang saya silahkan Syekh Jum. Bancuh dulu. Mi balap tuh. Pandai? Tak bisa. Menjawab tak bisa. Itu tanda orang berilmu juga. Karena tak tahu dia. Itulah tanda diri dia memang tak tahu. Itu kata Imam Syafi'i. Makin berilmu aku, makin aku tahu bahwa aku tak tahu. Iya, Pak. Ini kan ngeri awak semua dirangkapnya. Ini bisa, itu bisa, ini bisa. Ngeri juga awak. Tak ada yang selesai satu pun. Pening kepala awak kesudahan dia, Pak. Hargailah ilmu orang. Serendah apapun menurut kita, sesepele apapun menurut kita, kalau menurut agama saya sampaikan kepada kita, tak ada yang sepele. Walaupun masyarakat pandangnya sepele. Apa dikira muter sekrup tuh kalau nggak ada pengalaman bisa? Muter sekrup ya, Mak. Kepala sekrup tuh segi 4. Pakainya obeng apa? Tolong ambilkan dulu obeng bunga itu, kata awak. Diambilnya juga. Obeng bunga ya. Ambilnya obeng bunga. Obeng bunga.
Lempang hati awak buatnya. Bisa kita salahkan? Tak bisa, orang tak ada ilmu di situ jemaah. Tak mudah. Ambil dulu kunci Inggris. Mak, awak baru belajar I, 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 U. Baru 2 aja. Ini kunci Inggris. Sudah pula kunci pakai nomor-nomor ya. Ada nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Bisa itu tanpa ilmu? Tak bisa. Ayolah, saya ingatkan pagi. Hargai, hargai, hargai jamaah. Walau menurut masyarakat sepele. Nah, kaji kita insyaAllah bila sehat, bila Allah beri kesempatan dalam hari Ahad depan, bab kedua, ilmu terpuji, ilmu tercela. Tadi mungkin kita sampai pada paham semua ilmu mesti kita tahu. Kita pelajari. Tidak. Ada ilmu terpuji, ada ilmu tercela. Bahagian-bahagiannya macam mana? Hukumnya macam mana? Mana ilmu yang fardu ain? Mana ilmu yang fardu kifayah? Nanti dijelaskan. Ilmu kalam, ilmu fikih. Macam mana pula? Akan dijelaskan jemaah. Supaya kita ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah adil. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.